warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Roma Donia, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 FKIP Universitas 11 Maret tahun 2021. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktik pembelajaran. Pada praktik pembelajaran ini, saya akan melaksanakannya pada siswa kelas 6 SDN Cemeng 2, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Pada praktik pembelajaran kali ini, saya akan praktik pembelajaran tematik tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Berikut kartu pendaftaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Nah, hari ini sudah siap belajar bersama Bu Deti? Ya. Iya, bagus. Apakah ada yang kurang sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Apakah sudah sarapan? Apakah sudah mandi? Ya harus dibiasakan mandi dong, biar sehat. Dan jangan lupa ya, protokol kesehatannya juga selalu dipatuhi. Apa saja protokol kesehatan? Memakai masker. Iya, memakai masker. Kemudian? Iya, menjaga jarak. Kemudian? Menjauhi kerumunan. Iya, cuci tangan dengan air mengalir. Menjaga mobilitas. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin berdoa kali ini? Mas Rafa. Oke, Mas Rafa, pimpin berdoa teman-temannya. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu Deti. Iya, selamat siang. Nah, sudah siap kan untuk belajar hari ini? Sudah. Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, adakah teman kita yang belum masuk? Kita panggil bersahut terlebih dahulu ya. Nanti Bu Deti panggil salah satu dari kalian, kemudian kalian memanggil teman yang lain ya. Yang dipanggil bilang hadir. Bisa? Bisa. Oke. Bu Deti panggil Arga. Kemudian Radit, panggil siapa? Hadir, saya memanggil Okta. Nah, Okta panggil Hadir, siapa? saya memanggil Mas Rafa. Hadir, aku memanggil Pak Is.
Faiz. Terakhir panggil. Hadir. Ya. Ada Resya yang terakhir. Resa sama Sesa jadi satu ya. Maaf yang hadir hari ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, siapa yang mau memimpin pembacaan Pancasila? Faiz. Faiz. Ya, boleh. Yo, Mas Faiz. Pimpin baca Pancasila teman-temannya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena Mas Faiz sudah berani memimpin teman-temannya membaca Pancasila, kita tepuk salut untuk Mas Faiz ya. Tepuk salut. Salut. Nah, seperti semangat ya. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari apa ya? Ada yang masih ingat materi kemarin? Sudah waktu. Iya, perbedaan siang dan malam. Jadi, kira-kira nih, waktu di Indonesia, apakah sama ya di seluruh bagian daerah Indonesia? Sudah. Tidak. Nah, mengapa bisa berbeda? Mengapa bisa begitu? Kira-kira apa ya? Jadi pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang menganalisis arti kata-kata dalam bacaan. Kemudian kita menuliskan informasi penting nanti. Kemudian menyebutkan perbedaan malam dan siang dengan benar. Kemudian kalian akan mengamati gambar dan menganalisis perbedaan waktu di Indonesia. Gambar apakah ini? Peta Indonesia. Iya, peta Indonesia. Gambar peta Indonesia. Nah, apakah ada perbedaan dari peta sebelumnya yang pernah kalian lihat? Perbedaan waktu. Iya, kalau di gambar peta biasanya itu tidak ada yang ini. Ada WIB, WITA, ada WIT. Nah, kita akan mempelajari tentang itu. Jadi, menurut peta ini tadi, menurut kalian, jika di Jakarta pukul 08.30 atau setengah 9 pagi, kemudian di kota Semarang, Samarinda, dan Jayapura, kira-kira waktunya berbeda atau tidak?
Berbeda. Iya, berbeda. Perhatikan tayangan YouTube yang akan Bu Deti putar ini ya. Oke. Oke. Bumi itu tema 8, bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Muatan IPA tentang rotasi bumi dan akibatnya. Nah, tahukah kamu mengapa matahari bisa terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat? Kita lihat jawabannya. Hanya bukan matahari yang mengelilingi bumi, melainkan bumi itu berputar pada porosnya atau berrotasi dari arah barat ke arah timur. Jadi, ketika kalian melihat matahari bergerak dari pagi hari ke sore hari, itu bukan karena matahari sendiri yang bergerak, tapi bumi kita yang berputar, sehingga kita mengalami proses siang dan malam. Nah, kemudian perputaran bumi pada porosnya itu disebut juga dengan rotasi bumi. Bumi itu berputar juga memiliki waktu. Berapa lama ya waktunya bumi itu berputar? Waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu kali putaran atau satu kali rotasi disebut juga dengan kala rotasi bumi. Jadi, waktu bumi untuk satu kali berputar itu atau kala rotasi bumi itu membutuhkan waktu 24 jam atau 1 hari. Ya. Coba perhatikan proses terjadinya siang dan malam berikut. Di sini ada matahari dan bumi kita itu berputar pada porosnya atau berputar sendiri. Bagian bumi yang menghadap ke matahari pasti mengalami siang hari. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari mengalami keadaan malam hari. Kemudian, pergantian siang dan malam itu merupakan salah satu akibat dari adanya rotasi bumi. Nah, masih ada banyak lagi akibat dari rotasi bumi. Nah, berikut merupakan akibat dari rotasi bumi. Yang pertama, gerak semu harian matahari tadi. Yang kedua, pergantian siang dan malam. Yang ketiga, terjadinya perubahan arah angin. Yang keempat, terjadinya perbedaan waktu. Kemudian kita akan belajar pembagian waktu di Indonesia. Sebelumnya, coba perhatikan dulu atau kalian ingat lagi ketika kalian melihat globe atau bulan nirwan bumi. Nah, pasti di sana terlihat dua garis, yaitu garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Nah, ya, garis lintang yaitu garis khayal yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Nah, ini garisnya. Nah, ini garis horizontal. Kita tarik sehingga bumi dibagi menjadi dua bagian, bagian utara dan bagian selatan. Garis lintang itu menjadi pedoman dalam pembagian iklim di seluruh dunia. Bagian iklim, sedangkan garis bujur merupakan garis khayal yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Nah, ini garis vertikal tarik ke bawah sehingga bumi terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Garis bujur ini berfungsi sebagai pedoman pembagian waktu di seluruh dunia, sehingga waktu-waktu yang kita alami antara Indonesia, Amerika, Afrika itu berbeda, meskipun dalam satu waktu yang sama. Nah, kota Greenwich di Inggris dijadikan penentu waktu internasional karena terletak pada titik 0 derajat garis bujur barat dan bujur timur. Kemudian, setiap 15 derajat garis bujur itu memiliki selisih waktu 1 jam. Kemudian, di Indonesia itu dibedakan menjadi 3 zona waktu. Yang pertama adalah waktu Indonesia bagian barat atau WIB, yang kedua waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, dan yang ketiga waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Nah, berikut merupakan penjelasannya. Pada waktu Indonesia bagian barat itu pukul 5 dan waktu Indonesia bagian tengah pukul 6, sedangkan waktu Indonesia bagian timur pukul 7. Sehingga selisih antara WIB ke WITA adalah 1 jam. Selisih antara WITA ke WIB adalah 1 jam. Jadi, selisih antara waktu Indonesia bagian barat dengan waktu Indonesia bagian timur adalah 2 jam. Ya, ini merupakan garis pembagian waktu, garis bujur. Itu ya. Contohnya, Andi di Jakarta berangkat sekolah pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Pada waktu yang bersamaan di Pasar Bali, Rudi sudah masuk sekolah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, dan pada waktu yang bersamaan di Manokwari, Papua, Hasan sudah melakukan sholat duha bersama pukul 8 waktu Indonesia bagian timur. Nah, agar lebih jelas, silakan kalian pelajari pembagian waktu berdasarkan wilayah berikut. WIB meliputi wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung. WITA meliputi Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Sedangkan waktu Indonesia bagian timur ada Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau di sekitarnya.
Udah ya. Nah, semoga pembelajaran tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan jangan pernah malas untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengamati tayangan YouTube tersebut, informasi apa yang diperoleh oleh anak-anak? Tentang apa tadi videonya? Iya, perbedaan waktu di setiap daerah. Kemudian ada apa lagi tadi? Rotasi menyebabkan perbedaan waktu di berbagai daerah. Iya, betul. Nah, ini tadi adalah penjelasan dari bagaimana Indonesia bisa memiliki 3 daerah waktu. Yang pertama adalah bumi berotasi selama sehari semalam itu adalah 360 derajat. Nah, perputaran 360 derajat tersebut ditempuh dalam waktu 24 jam. Jadi, setiap 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Kemudian, Indonesia terletak di antara 95 derajat sampai 141 bujur timur, sehingga panjangnya itu adalah 46 derajat. Jadi kalau dibagi 15, berarti 46 dibagi 15 itu 3. Jadi dari itulah Indonesia bisa memiliki 3 daerah waktu, yaitu apa saja tadi? Indonesia Barat. Iya. Pinter. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. WIB, WITA, dan WIT. Nah, mari kita mengisi LKPD 1. Format sudah Bu Deti kirim lewat WA masing-masing ya, sudah di grup. Kemarin Bu Deti kirim ini juga, gambar ini, kemudian ada seperti ini. Nah, ada daerah waktu 3 di Indonesia, WIB, WITA, kemudian WIT. Sekarang LKPD-nya adalah anak-anak mengisi daerahnya atau wilayah daerah waktu di Indonesia. Kemudian setelah nanti anak-anak selesai mengisi, kita bahas bersama-sama ya. Nanti Bu Deti beri waktu 10 menit. Kemudian kita bahas bersama-sama. Sekarang kita keluar Zoom dulu. Nanti 10 menit kemudian kita masuk lagi untuk membahas LKPD 1 ya. Iya, Bu. Oke. Sudah? Sudah. Kita bahas ya. Siapa yang mau menyebutkan wilayah daerah waktu Indonesia bagian barat? Saya. Tadi? Oke. Mana saja? Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Madura, dan Kalimantan Barat. Oke. Kemudian, siapa yang mau menyebutkan daerah waktu Indonesia Tengah? Siapa? Meme? Iya, sebutkan Me. Sudah. Kemudian yang WIT. Oke, Arga. Apa? Kepulauan Papua Maluku. Iya, coba kita lihat jawabannya. Nah, ternyata sudah betul. Anak-anak sudah bisa menyebutkan wilayah daerah waktu di Indonesia. WIB ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Kalimantan Barat. Kemudian WITA ada Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Yang waktu Indonesia Timur ada Kepulauan Papua dan Maluku. Kemudian
Di sini ada teks non-fiksi. Teks non-fiksi kita sudah belajar kemarin. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi tentang fakta. Nah, kemudian di sini ada teks non-fiksi berjudul Rotasi Bumi mengakibatkan perbedaan waktu di berbagai tempat. Nah, ini teksnya sudah berarti kirim kemarin kan? Nah, jadi kalian sudah baca ini kan? Ya, di sini ada 7 paragraf. 7 paragraf ini. Nah, ini adalah pembagian waktu yang tadi. 7 paragraf tadi sebagai LKPD 2, yaitu setelah kalian membaca, kalian mengerjakan LKPD 2 yang berupa mencari informasi penting pada paragraf. Nanti kita bahas bersama-sama jika kalian sudah mengerjakan LKPD 2 ya. Oke ya. Baiklah, kita bahas LKPD 2 ya. Siapa yang mau menyebutkan informasi yang didapat dari paragraf 1? Siapa? Meme? Iya, apa paragraf 1 informasi pentingnya? Suaranya agak keras ya. Kita lihat apakah jawaban Meme betul. Iya, betul. Rotasi bumi menyebabkan adanya perbedaan waktu di berbagai tempat. Kemudian, paragraf 2. Siapa yang mau menyebutkan paragraf 2? Rafa, Bu. Oke, Rafa. Apa paragraf 2? Baik. Garis lintang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Kita lihat. Iya, garis lintang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Kemudian paragraf 3, siapa yang mau membaca hasilnya? Adit. Apa paragraf 3? Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Kita lihat. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Betul. Paragraf 4, siapa yang mau baca paragraf 4? Iya. Baca Resya, siapa? Kota Greenwich ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Oke, kita lihat apakah jawabannya betul. Iya, kota Greenwich ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Kemudian, paragraf 5, siapa yang mau baca? Saya. Siapa? Saya Bu. Oke. Apa? Pembagian sudut tempuh dengan waktu tempuh. Kita lihat. Pembagian sudut tempuh dengan waktu tempuh. Iya, betul sekali. Kemudian, paragraf 6, siapa yang mau baca? Arga. Oke. Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Apakah betul? Kita lihat. Oh iya, betul. Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Apa saja tadi ya? Ada yang masih ingat? Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah atau WITA, kemudian waktu Indonesia Timur. Kemudian paragraf 7, siapa yang mau baca terakhir? Meme? Ya, baca. Lihat. Iya, kota Greenwich, London, Inggris digunakan sebagai patokan waktu seluruh dunia.
sudah belajar dengan baik hari ini. Kalian hebat. Kelas 6 pasti hebat. Kita tepuk hebat untuk kelas 6 ya, karena pembelajaran hari ini sudah pinter. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, pinter. Nah, apa saja yang kita pelajari hari ini anak-anak? Apa saja? Iya, perbedaan waktu di beberapa daerah. Tadi yang dari IPA-nya, yang dari bahasa Indonesianya tadi Mencari paragraf. mencari informasi, mencari informasi penting, pinter. Nah, kira-kira apakah ada sih kesulitan dalam pembelajaran hari ini untuk anak-anak? Ada yang mungkin dianggap sangat sulit untuk hari ini? Tidak. Tidak, semuanya sudah pinter, sudah pandai mengikuti pembelajaran. Nah, untuk pertemuan mendatang, kita akan mempelajari tentang menjaga lingkungan hidup. Nanti kita akan mempelajari apakah sih lingkungan hidup itu, bagaimana cara menjaga lingkungan hidup. Kemudian, jangan lupa anak-anak selalu jujur ya, kemudian disiplin, dan rajin beribadah. Jangan lupa juga jaga kesehatan dan kebersihan, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Kira-kira anak-anak masih ingat semua tidak tentang protokol kesehatan apa saja ya? Ya, memakai masker, kemudian iya, mencuci tangan menggunakan sabun dan iya, air mengalir, kemudian iya, pintar menjaga jarak, tidak berkerumun. Kemudian, untuk mengerjakan soal evaluasi tentang pembelajaran hari ini, anak-anak nanti akan Bu Deti kirim tautan yang berisi kuis dari permainan word wall. Nanti anak-anak tinggal mengisi di kuis itu dan langsung muncul nilai di situ ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyi terlebih dahulu ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu yang dari daerah waktu Indonesia Timur. Tadi Indonesia Timur waktunya daerahnya mana saja? Iya, Kepulauan Papua dan Maluku. Berarti Bu Deti pilih satu lagu dari Kepulauan Papua, yaitu Apuse. Siapa yang mau memimpin lagu Apuse? Ya. Ayo. Apuse komondau. Ya. Sore-sore. Beso. Panima. Pagi pase. Arafabye. Suara Arafabye. Suara kuasa. Oke. Nah, tadi semuanya sudah menyanyi apa belum? Sudah. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Siapa yang mau memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini?
Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa untuk mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh keluar dari Zoom. Terima kasih.